tidak ada perjanjian, tidak ada persyaratan pada pihak bank. Dan masalahnya kita perlu sekali orang sekarang misalnya mau beli rumah itu berat. Satu-satunya cara kredit di bank gitu ya. Itu boleh. Karena itu untuk kemaslahatan dalam jual beli yang menjadi kebutuhan banyak orang. Dan sangat dibutuhkan. Yang sudah tahu hidup itu bisa bahwa untuk menyimpan, menabung, beli rumah itu berat. Iya Ustaz. Ya, berat pun gelengnya 2 kali itu. Nahi-nahi ya. Apa? Oh, gajinya cuma 1,5 juta. Jadi imam pun dikasih honor. Ya. Sama Ustadz siapa? Maulana. Ya. Aulia siapa? Aulia. Udah tinggi kali itu ya. Tapi itu nggak usah ditakutkan ya, karena nanti kalau pada saatnya datang. Jangan dipaksa-paksa sama yang perempuan, tambah nggak jadi-jadi lah. Beli rumah dulu lah bang baru nikah katanya kan. Mau lah nggak nikah selama hidup. Kalau kayak gitu ditanya rumah apa? Gitu. Rumah burung gitu kan. Ya. Rumah burung ya tinggal beli aja lah gitu. Berat. Karena itu satu-satunya cara boleh kredit itu. Karena menyulitkan. Sangat-sangat menyulitkan. Karena sangat perlu itu. Kalau memang duitnya banyak, jangan. Duitnya banyak, gajinya 15 juta, bisa ngumpul 1 bulan 7 juta. Nggak usah. Ya, kumpul aja. Dikumpul sendiri di rumah pun bisa. Digali tanah itu. Dibikin pakai berangkas gitu. Sebelahnya dibikin besar-besar. Mana tahu suntuk tindak masuk di situ kan. Makanya sekarang itu pun kalau memang nggak ahli nyimpan, nggak nyimpan di bank susah. Tapi kalau kamu nyimpan di bank pun, kamu harus sabar kalau misalnya ramai mau mengambilnya. Jangan kamu bilang, ngambil uang sendiri aja kok lama, jangan gitu. Mama pula kayak gitu. Dikasih nomor alamat kali, inilah ngambil uang sendiri aja lama katanya. Kan. Bagus nggak usah taruh sini katanya kan. Kata tukang bank siapa suruh mak katanya. Gitu. Jadi seperti ini maksudnya kalau memang posisinya tidak keadaan darurat, itu tidak boleh menggunakan hilah-hilah. Tapi ketika dalam keadaan darurat itu boleh.
Seperti orang naik haji, bagaimana nggak kena bunga? Pasti nyetornya ke bank, pasti. Gitu. Kayak gitu pun petentengan pulang, bilang yang paling makbul doanya ini saya, karena saya ini haji tahun tinggi gitu. Gitu. Karena menurut hadisnya itu kan diantara doa yang dikabulkan itu yang baru naik haji belum sampai ke rumahnya. Jadi misalnya di jalan itu kamu minta doa, ya Allah, bang doakan saya bang supaya dapat jodoh dua katakan. Misalnya, gitu. Enggaklah satu aja saya doakan satu. Gitu. Dikabulkan, besok ada orang datang kamu maksa. Tambah parah lah. Makanya yang bagus itu kemaslahatan gitu. Khilah dalam urusan dunia bisa saja selamat daripada hukum fikih, tapi urusan akhirat tidak selamat. Kalau memang tidak masalah hajat dan darurat itu tadi. Menggugurkan zakat karena dikhilah juga bisa. Misalnya lembu, ternak lembu. Wajib zakat itu kalau minimal 30 itu 1 ekor anak lembu. 30 lembu. Ini banyak untungnya ini. Ya. Kalau bisa ternak lembu ini banyak untungnya. Tapi awak bau lembu lah. Itu lebih banyak untungnya daripada jadi guru-guru itu. Mengenai barokah tergantung kemaslahatan penggunaannya. 30 tiba-tiba sudah sampai waktunya zakat, dijual 2 supaya tidak wajib zakat. Itu namanya hilah. Gilirannya mau haul 1 tahun dijual 2. Kamu kok gak zakat? Baru belum sampai 40 kata zakat. Tempoh hari banyak katanya. Iya ada perlu kata zakat itu. Diberikan emas. Sama juga misalnya emas, kalau emas logam ya, bukan emas manusia ini ya. 96 gram itu dikeluarkan zakatnya 2,5%. Misalnya siapa? Ulul ini dapat sumbangan dari Tiongkok. Misalnya. Ya. Ya, emas sudah sampai 96 gram hanya kut 5 katanya kan. Udah sampai gilirannya nisabnya, mau sampai haulnya, dijual 6 gram. Dasar licik lo katanya kan katanya. Aku bukan licik lo. Leluhur saya yang licik katanya kan. Kenapa? Ketulunan katanya kan gitu. Ya. Ulul dapat pemberian hadiah dari Tiongkok karena masih ada keturunannya, leluhurnya itu di Tiongkok misalnya. Ditengok mukanya gini. Haiya katanya kan. Betul katanya kan gitu ya. Ditengok lagi jalannya. Ya. Jalannya betul katanya kan. Supaya enggak wajib zakat dijual dia. Entah digunakan apa.
itu namanya dihilah, liiskoti zakat. Itu dalam hukum fikih boleh, artinya nggak wajib zakat orang nggak 96 lagi. Tapi kayak begitu itu berdosa. Itu yang disebutkan fa amma bin nisbati ila ahkamil batini wa umuril akhirati fala. Tidak bebas dari pengaruh-pengaruh siksaan nanti di akhir rekayasa. Sampai malaikat pun gerem nengok kayak gitu. Pokoknya giliran mau zakat dijual. Jadi dia nggak pernah zakat selama hidupnya itu. Direkayasa semuanya. Ditanya fikihnya kayak gitu kok. Jadi menurut hukum fikih zahirnya ya nggak apa-apa. Tapi kembali kepada ilhamil Allah yang menjadi adilnya hakim, maka tidak menguntungkan bahkan merugikan. Paham ya? Nanti mana tahu Ustadz Munib jadi orang kaya, begitu dengar pula dihilah semua. Udah pernah diterangkan sama guru boleh katanya kan. Itu hukum dunia, hukum fikih zahirnya. Tapi dikatakan oleh Imam Ghazali minal fiqhid dharri. Fikih yang membahayakan gitu. Sehingga kaum Bani Israel itu licik-licik. Di dalam sejarah orang-orang dulu itu banyak yang disiksa karena seperti itu, menggunakan hilah-hilah itu. Bani Israel itu orang Yahudi. Hari raya disuruh hari Sabtu jangan kerja karena di pinggir laut, kerjanya diantaranya nyari laut, mancing dan sebagainya. Betul dia patuh nggak kerja, di rumah saja. Digali parit itu dari laut itu sampai masuk airnya ke rumahnya, dia mancing di rumahnya. Gitu. Jadi hari Sabtu dia bukan ibadah tapi mancing. Yang penting kan saya nggak keluar katanya kan gitu. Mancing. Kalau dibayangkan seperti si mersing itu kan bisa seperti itu. Digali gitu supaya masuk ke rumahnya. Nah, barulah mancing di situ yang suka mancing. Nah, gitu ya. Disuruh ibadah hari Sabtu, betul dia nggak kerja, tapi rupanya di rumah itu mancing, di rumah itu cari ikan, sehingga dapat hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya ya jadi monyet itu, tapi cuma sebentar terus itu. Itu di antaranya. Jadi kita harus tahu ya perubahan zaman, perubahan masalah situasi dan kondisi masalah hukum. Jadi kalau nggak semua tiba-tiba dengan neraka semua, jangan ya. Susah yang nggak berkaitan dengan bank. Mau transfer uang ya bisanya jembatannya itu ke bank. Nggak ada transfer uang melalui bank rojak gitu. Nggak ada. Dikasih misalnya
10 juta dibuat makan di Kuba terbang sana, joget-joget dia, ya. Udah saya transfer katanya kan, melalui bank, ya. Jadi harus tahu bagaimana caranya. Kalau memang bisa, apalagi duitnya cuma sedikit aja, nggak usah dititipkan ke bank. Orang cuma 10 juta cukup petentang-petenteng ke bank. Mau kemana? Udah biasanya saya ke bank katanya kan gitu. Urusan apa? Ya nyimpen duit katanya. Disimpan duitnya 200 gitu. Pulang jualan disimpan lagi gitu ya. Suntuk disimpan semua, pulang tiba-tiba libur, nyambung 3 hari, kayak gitu, nggak nengok-nengok tanggal merah dia, wah. Jadi orang cerdas itu harus mengetahui perubahan zamannya, gitu ya. Ini memang sebelum Islam sudah ada zaman jahiliyah. Karena bunganya itu termasuk riba, itu yang disebut riah. Maka ada solusinya dari kelompok bank sendiri membuat namanya bank syariah gitu. Bank syariah sendiri kurang maju. Sebab ngambil uang 200 saja sekaligus nggak bisa, harus bilang dulu. 200 juta bukan 200 rupiah ya. Saya pernah ngambil ya, kadang-kadang saya ini pegang uang ratusan juta tapi milik orang. Datang ke Mandiri Syariah minta, nggak bisa Pak, besok harus bisa, baru bisa, sekarang baru diurus. Udah besoknya datang lagi minta uangnya yang 100-an biar nggak nampak besar gitu bawanya. Nggak bisa Pak, yang ada 50-an gitu kan. Nah, gitu. Coba mandiri biasa, langsung bisa konvensional. Nah itu kelebihan dan kekurangannya di situ. Makanya bank syariah ini pada umumnya kurang jalan karena ada kelemahan-kelemahannya. Iya, Hasan, mana lebih jalan, konvensional atau syariah? Nah, konvensional. Mandiri itu yang syariah kurang laku, yang biasa laku. Itu. Yang biasa itu pun yang datang ke situ berjilbab, berpeci semua, ya. Kadang-kadang kita malu kita berpeci-peci gitu, apalagi berlobe pakai sarung gitu, masuk ke bank gitu ditengok, baru sunat ya Wak. Orang itu kan rapi-rapi, pakai sepatu. Awak pakai selop gunung gitu. Yang depan awak kakinya nasi pisang goreng pula kan gitu. Gitu ya. Tengok pisang goleng gitu. Orang itu rapi-rapi. Memang ini kelompok Islam mana? Ini gitu dia. Nanti sama yang kenal gitu, itu kelompok Islam apa itu? Gitu. Islam biasa, gitu katanya. Jadi Islam biasa itu, iya Islam biasa itu. Oh yang kayak gitu itu Islam biasa katanya gitu. Pakai celana, itu yang Islam rapi berkemajuan gitu. Gitu.
Tapi jangan ketat-ketatkan anak muda pakai celana ketat, ataupun udah lama nggak nempah celana. Celana waktu kuliah tempo hari, masih semester 2, ini udah sarjana 3 tahun pun ya semakin berkembang badan itu menonjol lah dia. Nah kayak gitu harus dirubah. Itu bagus ditutup sarung lah, kayak orang Batak mau ada meninggal gitu bawa sarung taruh sini. Orang Batak itu kalau perjalanan bawa sarung dia, sebelum sampai ke tempatnya itu dipakai sarungnya, gitu. Mau pulang dilepas lagi, gitu, taruh sini. Laki-laki pun ditaruh sini kayak. Pernah saya jumpai sarungnya itu persis sarung saya warna merah. Besoknya nggak saya pakai sampai sekarang lah. Sarung Batak itu saya dikembari orang Batak. Tapi kalau hitam kan memang nasional ya. Orang itu juga pakai peci kadang-kadang. Udah botak gitu, pantasnya kan pakai peci. Makanya pakai peci itu kadang-kadang udah botak itu. Iya, Lis. Iya. Ya. Muda pun belum tentu, kadang-kadang masih muda pun udah botak karena biasanya sakit tipes. Ya. Bukan karena profesor ya. Maka kalau dibilang ini zaman dulu kan botak itu orang pintar. Kawannya itu bukan orang pintar, itu sakit tipes itu katanya. Banyak profesor pakai biasa saja, pakai kaos, ganteng. Ya, profesor ahli hukum itu tata negara segala macam ganteng-ganteng dia. Enggak botaknya. Yang botak itu yang nyangkul-nyangkul gitu. Dan kita lanjut, paham ya? Jangan dibuat khilah dia dalam keadaan normal. Kalau dalam keadaan normal darurat, boleh. Karena seperti naik haji, nggak bisa kalau nggak berhubungan dengan bank. Kayak gitu pun diterangkan nggak percaya itu. Iya Pak Wauso. Nggak percaya itu. Mana? Ya tanya lah, cukup apa enggak 25 itu sampai sana? Iya pula ya kata saya kan gitu. Sedangkan harganya umroh saja 25, nggak mungkin sama dengan haji gitu. Kan Bang Ardi mau bikin travel umroh tuh. Tapi entah umroh yang ke tebing entah yang kemana. Umroh ke Batu Bara itu. Lanjutnya makan harta secara batil. Wariba min akli amwalin nas. Riba itu termasuk makan harta manusia bil batili dengan secara yang batil, tidak benar. Wajihatu aklil amwalin nas bil batili katsiratun. Adapun segi-segi memakan harta manusia dengan batil itu banyak. Caranya banyak. Wa qannahullahu an jami'i dzalika biqoulihi ta'ala. Telah melarang Allah Ta'ala dari semua itu dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum. Janganlah makan harta kalian bainakum dengan di antara kalian bil batili dengan cara yang batil. Surah An-Nisa ayat 29. Wa min jihati akli amwalin nas bil batil. Maka dari segi-segi makan harta manusia dengan cara yang batil, tidak benar.
Jami'u ma ya'khudhuhu, semua harta yang memungutnya as-salatinu, raja-raja. Ad-dhalamatu yang dolim, ad-dhalamatu yang dolim. Wa awanuhum, dan anggota mereka. Min amwalil muslimin, dari harta umat Islam. Minal jibayati, dari pungutan. Wal makusi, dan cukai. Wal asuri, dan mengambil sepersepuluhnya dari harta zakat. Wa ghairi dzalika, dan yang lain demikian itu. Wa dzalika muharram, dan itu diharamkan. Syadidut tahrimi, dengan sangat keras haramnya. Wal ma'khudhu minal harami, dan yang diambil dari haram, as-sukhtu, yaitu haram murni, alladzi la syubhata fihi, yang tidak ada subhat baginya. Wal mukasu, adapun orang-orang yang bertugas mengambil cukai, wal asaru, dan yang mengambil 1/10 dari harta zakat itu, minal, masuk orang yang menghadap bisukhtillahi, pada kemarahan Allah, wa muktihi, dan murkanya. Waqad warada fi dhammihim, dan telah ada hadis yang mencela mereka, wasiddati adzabi, wasiddati iqabillahi lahum, dan sangatnya kerasnya siksa Allah pada mereka. Al-akhbarul katsiratu, hadis-hadis yang banyak. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi Rasulullah alaihi salatu wassalam, la yadkhulul jannata, tidak masuk surga dengan kelompok pertama, sahibu maksin, orang yang mengurus cukai tanpa hak. Qala Yazid bin Harun rahimahullah, berkata Yazid bin Harun, yakni yang dimaksudkan maksin itu al-usar. Al-usar, orang yang mengambil 1/10. Wa qala alaihi salatu wasalam, inna sahibal maksi finnari, sesungguhnya orang yang mengurus cukai, biaya cukai, finnari, di neraka, nanti di akhirat. Wa min aqwalin nasi bil batili, di antara makan harta manusia dengan cara yang rusak, dengan cara yang batil, yang rusak, ma yu'khadhu dzulman, yaitu sesuatu yang diambil dengan dolim, bil ghosobi, dengan merampas, wan nahbi, dan merampok, wasyariqati, dan mencuri, wal khiyanati, dan mengkhianati, fil amanati, dalam kepercayaan. Wa ma yaqtati'uhu, dan apa saja yang telah mengambilnya al insanu, manusia, min amwalihim, dari harta mereka, bil aimanil fajirati, dengan sumpah palsu, wa syahadati zuri, dan penyaksian yang dosa, penyaksian yang salah. Waqad qala alaihi salatu wassalam, man dzalama, siapa yang mendolimi, artinya yang merampas, kaido sibrin, sejengkal tanah, minal ardi, dari tanah, tuwikohu, maka dibelitnya, min sab'i arodina, dari 7 bumi, diburit dengan 7 bumi. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, ittaqudz dzulma, takutlah kamu dalam perbuatan dolim, wa innahu dzulumatun yaumal qiyamati, maka itu adalah merupakan kegelapan di hari kiamat. Banyak kali apanya, titiknya sampai jauh. Di sini dulu diterangkan. Yang lalu kita sudah jelaskan bahwa riba atau termasuk
rentenir itu eksploitasi, merampas. Maka di sini dikatakan min akli amwalin nasi bil batili. Yang kaya merampas yang susah. Itu. Macam-macamnya mengambil harta orang dengan cara yang batil itu banyak. Dasarnya haramnya la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Artinya bukan berarti harus dimakan, digunakan pun ya haram. Jadi kata-kata la ta'kulu itu tidak mengikat. Jangan la ta'kulu kan jangan makan. Nanti kan enggak saya makan ini. Saya gunakan beli baju, kereta misalnya. Sama aja itu ya. Termasuk diantaranya pungutan-pungutan dari zaman dulu raja-raja itu termasuk yakulun amwalin nas bil batil. Raja itu kan mengambil upeti dari rakyatnya. Kalau tidak mau disakiti. Itu maksudnya kayak begitu, itu yang dimaksud dengan al-maqus wal usyur. Adapun membayar pajak nih dengan kemaslahatan untuk kemaslahatan negara itu tidak masuk di sini ya. Punya bumi, tanah harus dibayar pajaknya gitu. Sehingga bisa ngurus namanya MVPP. Apa itu? Gak punya kartu. Nanti bikin sama Bang Ardi bisa itu. Ya. Apa ulul MVPP? Nomor wajib nikah. Iya, nomor wajib pajak. Nanti biasanya kalau mau masuk menyimpan uang di bank itu ditanya itu. Belum pernah ditanya, mukhlis. Mau berarti untung. Biasanya ditanya, ada nomor MVPP katanya kan. Ada P3 katanya kan. Saya pernah ngurus kayak gitu, sampai sekarang masih ada. Tapi jarang dipakai, entah untuk apa. Sekali-sekali ditanya, ditunjukkan itu. Itu kalau bayar pajak, kamu kan nggak ada yang kamu bayar. Rumah Pondok Mertua Indah, ya mertua lah yang wajib pajak. Atau kontraktor, kontrak apa kontraktor itu, ya ngontrak kesana kemari itu namanya kontraktor. Pindah dari STM ya ke STMJ ya, oh ke kubah terbang ya kan. Itu hebat apanya ya, pangkatnya kontraktor. Enggak ada, paling dibikin-bikin lah, pinjem orang gitu, menurut sesuai KTP-nya. Jadi seperti merampok apa yang dipajak-pajak itu, ya merampok itu ya. Apa namanya, uang keamanan itu ya. Iya, uang keamanan. Yang cocok si Habib ini ya pakai jack.
pakai jaket hitam gitu, pakai topi pet. Mau kemana bang? Gitu dia. Belum ada bang. Hah? Gitu dia ya. Beda si Hasan. Uang keamanan bang. Apa? Udah minum teh manis saja ke sana. Gitu. Yang cocok kayak Hasan kecil itu miara tuyul gitu. Nggak nampak dia ya. Jadi termasuk yang siksanya berat itu yang zalim ini tadi disebutkan dzulumatun yaumal kiamat, mendapatkan kegelapan di hari kiamat. Keamanan apa? Sebenarnya kan nggak bayar pun aman ya. Orang namanya ada polisi, ada hansip gitu ya. Orang rame lalang kesana kemari. Cuma dia aja yang menamakan dirinya keamanan. Cuma anehnya itu ada bersekongkol dengan ya seperti polisi begitu. Jadi takutnya di situ gitu ya. Misalnya Bukhari ini jadi polisi. Udah besar perutnya gendut. Ya. Karena bawa pistol itu ditakuti. Apa gitu dia. Dipegang nih pistolnya itu. Coba nggak ada pistolnya, nggak ditakuti. Besar badannya nggak punya pistol. Ulul ada pistol. Orang yang berbuat zalim itu ada 3 macam zalim itu. Dalam hadis juga diterangkan adzulmu salasatun, zalim itu ada 3. Wa dzulmul la yaghfiruhullah, zalim yang Allah tidak mengampuni. Wa dzulmun yaghfiruhu, yang kedua zalim yang Allah mengampuni kalau bertaubat. Wa dzalimun la yatrukuhu, zalim yang Allah tidak membiarkannya, nanti dituntut di akhirat. Zalim yang pertama tadi yang tidak diampuni itu menyekutukan Allah atau kafir. Makanya disebutkan wal kafiruna humudz zalimun. Orang kafir itu adalah orang yang zalim. Seharusnya diberikan pikiran nikmat itu untuk memikir, mengetahui bahwa adanya Allah gitu. Tapi malah dia kafir. Makanya dia disebut dzulmul abdi li rabbih, zalimnya seorang hamba pada Tuhannya. Yang kedua, dzulmul abdi li nafsihi, zalimnya seorang hamba pada dirinya sendiri. Yaitu misalnya tidak sholat gitu, tidak sholat 5 waktu, main judi gitu ya. Memang saya nggak main judi, tapi memang minum itu belum saya tinggalkan gitu. Hama, zalim pada dirinya sendiri ya. Memang saya nggak minum, nggak main judi, saya tidak membungakan uang. Cuma yang belum bisa saya meninggalkan zina gitu. Nah itu yang berat ya. Maka ada orang sahabat yang datang kepada Nabi maksa supaya dibolehkan berzina, masuk Islam tapi dibolehkan berzina.
ditangkap sama sahabat-sahabat yang lain, sama sahabat-sahabat itu ditangkap nggak boleh masuk. Ini manusia nggak betul ini kira-kira gitu. Nampak ribut, Nabi keluar, ada apa itu? Ditunjukkan kasusnya, suruh masuk. Gitu. Suruh masuk, Nabi menerangkan, apalah sebabnya kamu tidak bisa meninggalkan itu? Itu memang hobi saya Pak, katanya kayak gitu. Pak Muhammad gitu ya. Itu hobi saya memang itu kalau nggak dapat itu matilah aku, katanya kan gitu. Kayak sebagian orang merokok gitulah ya. Hiburan satu-satunya itu merokok itu. Akhirnya Nabi memberikan kiasan-kiasan. Kalau seandainya anakmu dizinai orang, kamu marah apa enggak? Oh, saya bunuh, katanya kan. Kalau seandainya ibumu dizinai orang, kamu marah, oh saya bunuh, saya cincang, katanya kan. Dikias-kiaskan 3 kali terus. Jadi bagaimana kamu mau kayak gitu? Oh ya udahlah kalau gitu saya tinggalkanlah. Rupanya saya sendiri kalau seandainya diperlakukan seperti itu nggak terima gitu. Akhirnya tanpa syarat dia masuk Islam. Itu hebatnya Nabi ya. Dikasih tahu cara-cara secara logika dan masuk hukum. Mengejek ulama itu juga termasuk dzulmul abdi li nafsihi. Gurunya diejek misalnya. Gurunya pendek gitu dipanggil, siapa ngajar? Uspen katanya. Ya. Ustadz pendek gitu kan. Gitu. Macam-macam ya, namanya ngejek gitu. Siapa ngajar? Uskal katanya kan. Ustadz keling katanya kan. Banyak kali lah cerita orang ini ya. Jadi pendek salah, keling juga salah. Ada apa namanya lakopnya. Yang ini, yang pembahasan ini namanya dzulmul abdi li ghairihi. Zalimnya seorang hamba pada lainnya. Ya seperti merampok, seperti menggosok, mencuri harta ya. Kalau mencuri hati boleh. Tapi kalau orang lain marah, kamu tanggung jawab. Jadi yang dimaksudkan ad-dzulumu dzulumatun yaumal kiamat ini adalah dzulmul abdi li ghairihi, pada lainnya. Istrinya didolimi misalnya ya. Marah gitu ditutup dari luar pintunya, nggak boleh 1 hari misalnya, kuncinya dibawa itu misalnya, itu dolim namanya ya. Istrinya dipukul, siap mukul lagi minta maaf lagi gitu ya, doer lah istrinya itu. Dipukuli terus gitu ya. Ada orang yang ringan tangan seperti itu. Yaumul kiamat. Makanya nanti kalau kamu berhasil menjadi suami, kalau laku, ya kita, kamu laku semua ini ejeknya. Ya, karena belum ya. Ya janganlah berbuat zalim pada orang lain ya. Ini mengingatkan kepada kita nanti di hari kiamat orang yang berbuat zalim pada orang lain itu mendapatkan kesulitan di hari kiamat. Begitu mau masuk hisab udah lempang semua,
jalan gini, ya, si ulul misalnya, jalan gini, ditangkap malaikat karena dari belakang ada yang protes. Itu Pak, saya minta pengadilan itu si ulul katanya kan, ya. Si ulul katanya kan, ya. Saya dulu bawahan dia, itu misalnya ya. Saya dikeluarkan tanpa gaji, padahal saya nggak ada salah saya, gitu. Akhirnya sulit anak istri saya, gitu. Jadi sekarang saya minta pengadilan, dia mentang-mentang di sana itu pimpinan, saya bawaan, saya nggak bisa apa-apa, ya. Nggak bisa lah dia berangkat. Begitu belakangnya ada lagi, ya. Oh iya si Ulu katanya kan gitu ya. Ya. Inilah Pak, anak gadisku dibawa tapi nggak dikawini katanya. Nggak dinikahi katanya. Sebab yang namanya Ulu dulu itu kan kayak gitu. Siapa yang tahu zamannya Pak Waucok tahu ya, ya. Kalau si Ulul ini belum tahu dia, taunya ini nasi urap. Ulu nggak tahu kamu ya. Ulu itu orangnya kecil gitu, potongan kayak kandar gini, tapi wibawa dia, enggak cengengesan setiap ada orang perempuan, wih gitu, gitu, ya. Saya pernah jumpa Ulu itu, rumahnya di Gedung Putih, bukan di Malaysia, bukan di Amerika ya, di sana, Skip ya, Gedung Putih namanya. Banyak ceweknya tapi nggak dinikahi, sebab memang mungkin syarat ilmunya itu kayak gitu. Diapai ya? Kalau dia itu Islam ya, kalau nggak Islam ya langsung lah masuk neraka, ya, biwiri hisab itu, masuk neraka. Masih banyak lagi. Ini Ulu ini, dia yang nabrak aku dimarah-marahi katanya kan. Karena aku takutan dia bawa polisi, udah aku diem aja lah katanya kan gitu. Kanan kiri dia pengawalnya polisi, aku yang ditabrak, aku dimarah-marahi, kok jalan mantamu di mana katanya kan. Orang besar kayak gitu itu ya, jalan dia bawa polisi kanan kiri terus gitu dia. Masih banyak lagi. Maka nggak bisa orang lain udah duduk-duduk sama istrinya di surga, dia masih tertahan lah, belum diselesaikan pengadilan itu. Nah, itu diantaranya yang disebut dzulumatun yaumal qiyamah. Makanya kepala-kepala yang punya kelakuan seperti itu bahaya nanti di akhirat. Nah, makanya nggak usah jadi kepala, bawahan aja yang banyak duitnya gitu ya. Nah, itu yang kok bawahan kok banyak duit ya, korupsi. Ya. Mana tahu mau masuk neraka duluan. Karena termasuk midulmul abdi li ghairihi itu syarikoh, nyolong. Korupsi itu syarikoh. Nyolongnya nggak pakai linggis tapi pakai pulpen. Tulis. Nggak kena covid, fulan kena covid katanya kan. Masuk uang 200 juta sama saya ini 100 ini katanya. 100 masuk sama dia. Dia pada meninggal dapat 100. Apa enggak kenceng? Makanya enggak siap-siap Covid ini. Ya, karena itu belum selesai, belum duitnya itu masih perlu dipanjang-panjangkan. Sebenarnya kan udah enggak pala apa-apa itu kan. Iya, siapa yang tahu? Iya Pak Ucok.
Di kampung Pak Ucok ada entah iya entah enggaknya itu. Orangnya dirahasiakan. Iya nggak tahu itu namanya, nggak kasih tahu fotonya, cuma apanya aja. Memang kayak gitu aturan dunia ini ya. Tapi nanti dulu matul yaumul kiamat. Jangan-jangan setelah Covid ini pun dia yang kena itu. Perutnya besar gitu, nggak bisa dilembutkan gitu, keras kayak gini. Loh kok kayak gini? Inilah yang banyak makan uang Covid ini katanya kan gitu. Sakit kali itu, nggak bisa kencing lagi. Nggak bisa kencing itu sakit apa enggak? Ulil, ulil lagi dia ya. Pernah dia kayak gitu ya? Iya kan? Nggak bisa kencing jadi kembung sini. Pulang ke negerinya dia. Ya. Tanjung Tiongkok. Itu aja barangkali, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wal dhair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.